Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ke depan bersama saya Muhammad Khairul Manaf, kita akan belajar menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Mari kita simak. Dijelaskan dalam sebuah hadis, An Abi Abul Ansori anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu li muslimin ayyuhjur akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam rawahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu tetapi mereka saling acuh tak acuh. Dijelaskan juga dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwatikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perkelahian antar pelajar. Menurut pengertian dari KBBI, perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Artinya bisa berupa kata-kata atau fisik. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Jadi bisa dua orang atau antar kelompok. Perkelahian antar pelajar, faktor-faktor yang memicu perkelahian antara lain adalah lingkungan. Jadi mulai dia di rumah ataupun di sekolah, dari faktor keluarga atau pengaruh dari media sosial atau dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Perkelahian antar pelajar, bagaimana sih kita cara mencegahnya perkelahian antar pelajar? Satu, kita harus menambah kegiatan keagamaan di sekolah seperti mengaji, sholat, dan sebagainya. Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Polisi patroli diinsentifkan pada jam sekolah. Guru-guru menginsentifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Perlu pengawasan orang tua untuk kegiatan anaknya. Menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Dan terakhir adalah pemberian sanksi yang tegas jika ada pelaku tawuran.
Lantas kalau kita sudah berkelahi itu pasti ada akibatnya, seperti terputusnya tali silaturahim, sudah pasti. Terus yang kedua, bisa merusak citra nama baik diri kalian sendiri. Terus bisa merusak nama baik sekolah, karena sekolah itu adalah lembaga pendidikan, ternyata yang didik malah berkelahi. Terganggunya proses belajar mengajar apabila ada perkelahian di dalam sekolah. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar ketika ada perkelahian di sebuah gang atau di sebuah jalan daerah tertentu, itu pasti masyarakat resah. Dan terakhir, adanya korban luka, bahkan bisa mengakibatkan meninggal. Biasanya ada juga yang pakai membawa senjata tajam. Selanjutnya, seandainya kita bisa menjauhi perkelahian, itu apa sih manfaatnya? Kita pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan mempunyai banyak teman karena kita tidak suka menghajar orang. Kita bisa menjaga nama baik diri kita sendiri dan juga nama baik sekolah. Bisa menjaga fasilitas umum, menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Lantas, bagaimana sih kriteria pelajar yang baik? 1. Selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. 2. Menjaga silaturahim dengan teman-temannya. 3. Mematuhi peraturan sekolah. 4. Selalu mendengarkan yang disampaikan guru. 5. Tidak mudah tersinggung dan berpikir positif. Selanjutnya kita akan belajar minuman keras atau bisa disebut miras. Minuman keras, miras. Apa sih pengertian dari minuman keras? Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Lantas penyebab haramnya minuman keras itu apa? 1. Memabukkan. 2. Termasuk perbuatan keji. 3. Termasuk dalam dosa besar. Dan yang terakhir adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudaratnya. Jadi karena minuman keras itu mengakibatkan sangat banyak mudaratnya, itu diharamkan. Akibat minuman keras, 1. Itu dari segi fisik, kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, otak, saraf, dan sistem pencernaan. 2. Itu bisa mengakibatkan impoten atau mandul ketika metabolisme tubuh terganggu. 4. Cacat pada janin. Dan yang terakhir adalah berefek negatif pada hormon. Benarnya masih banyak, ini adalah beberapa contoh. Selanjutnya, itu juga bisa menimbulkan gangguan pada jiwa selain pada fisik. Rusaknya permanen pada jaringan otak karena 2. Gangguan daya ingat, jadi sering lupa orangnya kalau banyak minum alkohol itu. 3. Merusak kemampuan belajar karena dia sulit konsentrasi. Dan terakhir adalah menimbulkan gangguan jiwa tertentu, dia akan kecanduan. Lantas bagaimana upaya kita untuk mencegah agar tidak mengkonsumsi minuman keras atau khamr? 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mendekatkan diri.
Dua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang lain. Tiga, membedakan mana yang manfaat dan mudarat. Empat, mengutamakan kesehatan. Lima, mengingat kerugian akibat minuman keras. Dan yang terakhir adalah selektif dalam memilih teman, karena teman sangat berpengaruh untuk kita. Lantas manfaat menjauhi minuman keras itu apa? Satu, mendapat pahala dari Allah karena kita sudah menjauhi larangannya. Terhindar dari perbuatan keji dan murka. Tiga, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras. Kita juga bisa terhindar dari sifat boros karena menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang tidak bermanfaat. Dan terakhir adalah hidup kita akan bisa menjadi lebih bermanfaat. Dan terakhir adalah narkoba. Bukan narik kolori bapak. Dijelaskan dalam sebuah Al-Quran dalam potongannya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Pengertian dari narkoba itu apa sih? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Lantas narkoba itu adalah merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran. Dampak narkoba itu dalam fisik, gangguan pada sifat saraf dan membuat penggunanya kejang-kejang, halusinasi dan hilang kesadaran, dan sering sakit kepala, mual, susah tidur, dan lainnya. Itu adalah akibat narkoba dari segi fisik. Sedangkan dari segi psikis itu bisa berakibat sulit berkonsentrasi karena dia sudah sangat kecanduan, sering halusinasi, perasaan kesal dan tertekan. Dia itu mudah tertekan orang, lamban ketika bekerja, ceroboh dan sering tegang serta gelisah. Orang yang sudah terkena narkoba itu mudah gelisah. Dan terakhir adalah kematian karena overdosis. Banyak kejadian yang meninggal karena overdosis. Lantas manfaat untuk menjauhi narkoba itu apa? Satu, kita sudah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menjauhi larangan. Kita terhindar dari perbuatan keji dan murka. Kita juga bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh pengguna narkoba. Itu penyakitnya bisa menular dari narkoba karena penggunaan bersama. Kita juga bisa memiliki pergaulan yang baik di masyarakat kalau kita bisa menjauhi narkoba. Kesimpulannya adalah perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba, dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.